Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Arifatul Aziza dengan NPM 20030411010, Prodi Manajemen Haji dan Umrah. Demi melengkapi tugas ujian akhir semester usul fikih, saya akan membacakan materi tentang maslahah mursalah. Pengertian maslahah mursalah. Maslahah mursalah yaitu kemaslahatan yang terlepas. Menurut istilah syara, yaitu memberlakukannya suatu hukum berdasarkan kepada kemaslahatan yang lebih besar dengan menolak kemudaratan karena tidak adanya dalil yang menganjurkan atau melarangnya. Sedangkan secara bahasa, maslahah berarti manfaat dan mursalah berarti lepas. Dalam demikian, dapat disimpulkan bahwa maslahah mursalah merupakan suatu hal yang dapat memberikan manfaat, akan tetapi hal tersebut tidak ada ketentuannya di dalam nas. Seperti contoh, pencatatan perkawinan dalam surat resmi, tujuannya agar menjadi maslahat untuk sahnya gugatan dalam perkawinan, pembagian harta, dan lain sebagainya. Macam-macam maslahah. Maslahah terbagi menjadi 3, maslahah mutabaroh, maslahah mulghah, dan maslahah mursalahah. Maslahah mutabaroh yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara. Maksudnya adalah ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenisnya kemaslahatan tersebut. Yang kedua adalah maslahat mulghah. Maslahat yang kedua ini adalah maslahat batil, dalam arti tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena ia bertentangan dengan nasnya. Yang ketiga, maslahah mursalahah. Maslahah mursalahah terbagi lagi menjadi 2, yaitu maslahah al-ghoribah dan maslahah al-mulaimah. Maslahah al-ghoribah yaitu maslahah yang sama sekali tidak terdapat kesaksiannya syara'nya terhadap baik yang mengaku maupun yang menolaknya dalam bentuk macam ataupun jenis tindakan syara'. Yang kedua adalah maslahah al-mu'aimah. Maslahah al-mu'aimah yaitu maslahah yang meskipun tidak terdapat nas tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syara' dalam lingkungan umum. Kehujahan maslahah. Menurut ulama Syafi'i dan Imam Hanafi bahwa maslahah mursalah tidak dapat dijadikan suatu sumber hukum dalil secara mutlak karena dapat membuka keinginan hawa nafsu. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Hanafi, maslahah mursalah dapat digunakan sebagai hujah dalam menetapkan hukum. Sedangkan menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas maslahah mursalah itu bersifat qat'i, sekalipun dalam penerapan bersifat zahni atau relatif. Kalangan ulama yang menolak penggunaan maslahah mursalah adalah al-Zahiriyah, bahkan dikabarkan bahwa mazhab Zahiriyah merupakan mazhab penentang utama atas kehujahan maslahah mursalahah. Objek maslahah mursalahah. Ulama yang menggunakan maslahah mursalahah menetapkan batas wilayah penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah di luar wilayah ibadah saja, seperti muamalah dan adatnya. Dalam masalah ibadah, dalam arti khusus seperti sholat, puasa, zakat, sama sekali maslahah mursalahah tidak dapat dipergunakan secara keseluruhan. Maslahah mursalahah itu difokuskan terhadap lapangan masalah yang tidak terdapat dalam nasnya, baik dalam Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penggugatannya melalui suatu iktibar. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya ijma dan qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut. Adapun syarat-syarat maslahah mursalahah ada 3. Yang pertama, sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahah hakiki. Yang kedua yaitu sesuatu yang dianggap maslahah itu hendaknya berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
Yang ketiga, yaitu sesuatu yang dianggap maslahah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan ijma'. Sedangkan penerapan maslahah mursalah pada kasus ekonomi dan keuangan Islam ada beberapa. Yang pertama, penerapan kolateral pada financing di bank syariah. Yang kedua, penerapan revenue sharing pada hasilnya. Yang ketiga adalah larangan dumping atau siyasah ikrah dalam penjualan suatu produk. Yang keempat, intervensi harga pemerintahan pada saat distorting pasar. Yang kelima adalah larangan kartel dalam monopoli. Yang keenam adalah larangan spekulasi falas karena maslahah ammah. Yang ketujuh, penerapan dinar dan dirham karena maslahah ammah. Yang kedelapan adalah mengadakannya pengadilan niagara syariah. Yang kesembilan adalah larangan talaki rukban, memelihara maslahah petani, larangan bai najzi karena menjaga maslahah pembelian agar tidak tertipu harganya. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan pada materi maslahah mursalah untuk melengkapi ujian akhir semester usul fikih. Sekiranya ada kata yang salah ataupun ada materi yang tidak benar, saya mohon maaf. Boleh di komen di bawah, boleh dikasih masukan atas kesalahan tersebut. Lagi saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.